Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Koturnada, perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Linguistik Umum dengan nomor NIM 2008110015. Pada presentasi kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan tentang semantik 2. Dalam semantik 2 ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama itu ada relasi makna, yang kedua itu ada medan makna, dan yang ketiga itu ada perubahan makna. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-1, yaitu relasi makna. Apa sih yang disebut dengan relasi makna? Oke, kita bahas di sini ya. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frasa, maupun kalimat. Dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercakapan makna, kegandaan makna, atau juga kelebihan makna. Nah, dalam relasi makna terdapat bagian-bagian, diantaranya yaitu 1. Sinonimi, 2. Antonimi, terus ketiga ada polisemi, yang keempat ada homonimi, yang kelima ada hiponimi, dan yang keenam ada ambiguitas atau ketaksaan, dan yang ketujuh ada redundansi. Di sini saya akan menjabarkan bagian relasi makna poin 1 dan poin 2, yaitu sinonimi dan antonimi. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata sinonimi dan antonimi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin ke-1 dari bagian relasi makna, yaitu sinonimi. Apa sih yang dimaksud dengan sinonimi? Sinonimi atau sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Contoh, kata betul dengan benar. Kedua kata ini merupakan kata yang saling bersinonim. Terus, bagaimana hubungan makna dengan sinonim? Jadi, relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, kalau satu satuan ujaran A bersinonim dengan satuan ujaran B, maka satuan ujaran B itu bersinonim dengan satuan ujaran A. Dalam pelajaran matematika digambarkan dengan A sama dengan B, B sama dengan A gitu. Jadi kalau misalkan tadi contoh yang betul dengan benar, betul itu sama dengan benar. Begitu juga benar sama dengan betul gitu. Jadi antara dua kata ini saling bertautan. Untuk beberapa jenis sinonim ada dua buah ujaran yang bersinonim yang maknanya tidak akan persis sama karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi, ada beberapa kosakata yang mempunyai makna sama, tapi biasanya maknanya tidak persis sama. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhinya. 1. Ada faktor waktu. Ada kosakata pada zaman dahulu yang bersinonim dengan kosakata pada zaman sekarang. Contoh kosakata hulu balang dan komandan. Hulu balang itu sama dengan komandan, tapi hulu balang tidak lumrah digunakan pada zaman sekarang, sehingga lebih lumrah digunakan dengan kata komandan untuk menunjukkan pimpinan sebuah pasukan, tidak menggunakan kata hulu balang. Terus faktor yang kedua adalah faktor tempat atau wilayah. Contoh yaitu kata saya dengan beta. Saya dengan beta itu sama-sama kata untuk menunjukkan pembicara orang pertama. Ada saya dan juga beta. Saya menunjukkan kita secara keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia, kata saya ini umum digunakan untuk semua orang. Sedangkan kata beta ini biasanya digunakan oleh orang daerah Indonesia bagian timur. Di sana biasanya kata saya itu menggunakan kata beta. Terus faktor yang ketiga itu ada faktor keformalan.
Misalnya istilah uang dan duit. Uang lebih formal digunakan dibandingkan dengan duit. Karena duit itu lebih tidak formal, sedangkan uang itu bersifat formal. Terus ada faktor keempat, yaitu faktor sosial. Contohnya itu saya dan aku. Saya lebih lumrah digunakan kepada siapapun, dan biasanya saya ini digunakan dalam situasi akademik. Sedangkan kata aku biasanya diungkapkan kepada lawan bicara yang lebih akrab dengan diri kita atau familiar dengan kita. Faktor yang kelima adalah dalam bidang kegiatan. Contohnya itu matahari dan surya. Keduanya adalah dua kata yang menunjukkan benda yang sama. Tapi matahari itu umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan istilah surya itu hanya umum digunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Misalnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, dalam bab pelajaran ilmu pengetahuan alam ada yang membahas tentang tata surya. Nah, tata surya ini ketika sudah masuk di bab ilmu pengetahuan alam tidak lagi menjadi tata matahari, tapi bahasanya menjadi tata surya. Faktor yang keenam adalah faktor nuansa makna. Kita bisa mengambil contoh dari kata melihat, melirik, menonton, meninjau, dan mengintip. Kelima kata-kata ini berhubungan dengan suatu yang kita lihat. Melihat ini generalnya ini melihat. Melihat sama dengan lirik, tapi yang membedakan adalah nuansanya. Melirik biasanya melihatnya dengan ujung mata. Contohnya itu ketika suasana sedang hening, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Misalkan dalam suasana kelas yang hening, tiba-tiba ada tempat pensil teman kita yang jatuh, otomatis kita meliriknya gitu, dan itu biasanya menggunakan ujung mata meliriknya begitu. Jadi konteksnya itu konteks melihat, tapi melirik itu lebih memakai ujung mata kita melirik. Terus tadi itu ada menonton. Menonton juga sama dengan melihat, tapi menonton ini biasanya nuansanya ketika kita akan bicara menonton televisi, menonton bioskop, menonton drama Korea, dan lain sebagainya. Terus ada meninjau. Meninjau ini biasanya seseorang melihat, tapi seseorang tersebut melihat dari jarak jauh gitu. Terus yang terakhir ada mengintip. Mengintip juga melihat sama dengan melihat, tapi mengintip ini melihatnya secara diam-diam. Biasanya itu ketika kita akan tampil di pentas seni, kita melihat penonton, kita mengintip dari tirai panggung yang biasanya buat pembukaan penampilan kita itu. Jadi tadi adalah faktor-faktor membedakan antara sinonim. Jadi memang sinonim ini banyak faktornya. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu antonimi. Apa sih antonimi itu? Antonimi atau antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya kata baik berantonim dengan kata buruk. Itu salah satu contoh antonim. Terus bagaimana relasi maknanya? Hubungan antara dua satuan ujaran yang berantonim juga bersifat dua arah. Jadi baik berantonim dengan buruk, begitupun buruk berantonim dengan baik. Ada beberapa jenis antonim dilihat dari sifat hubungannya. Di antaranya itu 1. Antonim yang bersifat mutlak. Contohnya itu diam dan bergerak. Kalau sudah diam pasti tidak bergerak. Begitu juga dengan kalau sudah bergerak pasti tidak diam. Jadi kalau misalkan gak gerak ya diam, gak ada di tengah-tengahnya udah gak ada. Jadi kalau gak bergerak dia diam. Terus itu ada antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Contohnya adalah besar dan kecil.
Nah, pasti besar dan kecil ini di tengah-tengahnya ada kata sedang. Contoh misalkan ayah membeli buku bahasa Indonesia berukuran besar. Adik membeli buku bahasa Inggris berukuran kecil. Sedangkan saya membeli buku ilmu pengetahuan sosial berukuran sedang. Nah, di antara kata besar dan kecil di tengahnya itu ada kata sedang gitu. Terus yang ketiga itu ada antonim yang bersifat relasional. Biasanya relasional ini bersifat hubungan. Contohnya menjual dan membeli. Menjual dan membeli ini merupakan kosakata yang berlawanan, akan tetapi mempunyai relasi, mempunyai relasional, mempunyai hubungan karena tidak akan ada pembeli jika tidak ada penjual. Yang keempat ada antonim yang bersifat hierarkial. Biasanya antonim yang ada hierarkinya atau ada jenjang. Contohnya itu seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Dan contoh lagi seperti gram, kilogram, dan seterusnya. Jadi ada jenjangnya gitu. Cukup dari saya penjelasan tentang relasi makna dan bagian relasi makna poin 1 dan poin 2. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nursifa. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang hiponimi, ambiguity atau ketaksaan, dan redundansi. Yang pertama, hiponimi. Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran atau kalimat yang maknanya tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Contohnya burung. Burung terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu burung merpati, burung terkukur, burung perkutut, burung gereja, burung dara, burung cakrawala, dan lain sebagainya. Yang kedua, ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity atau ketaksaan adalah kalimat yang maknanya lebih dari satu penafsiran. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya ambiguity, yaitu faktor morfologi, faktor sintaksis, dan faktor struktural. Contoh dari faktor morfologi adalah pensil Andi terbawa Iwan. Kalimat ini mempunyai 2 makna yang berbeda. Makna pertama, pensil Andi sengaja. Yang ketiga yaitu redundansi. Redundansi adalah berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk kalimat. Umpama kalimatnya, bola itu ditendang oleh Dika. Tidak ada bedanya jika dikatakan bola itu ditendang Dika, hanya saja penggunaan kalimatnya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang polisemi dan homonimi. Polisemi. Sebuah kata atau satuan ujaran disebut dengan polisemi. Kalau kata itu memiliki makna lebih dari satu, contoh, kata kepala mempunyai banyak makna seperti bagian tubuh manusia, ketua atau pemimpin, sesuatu yang berada di atas, sesuatu yang berbentuk bulat, dan sesuatu atau bagian yang sangat penting digunakan. Dan homonimi. Homonimi adalah 2 buah kata atau ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Homonimin juga ada 2 istilah, yaitu homofoni dan homografi. Homofoni adalah adanya kesamaan fungsi atau font antara 2 buah ujaran tanpa memperhatikan ejaan, apakah sama atau berbeda ejaan. Contoh, tank dan tang. Tank adalah kendaraan perang, sedangkan tang adalah alat pekakas. Homografi adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contoh, teras, apel. Ada sebuah contoh penggunaan kata homonimi dalam kalimat. Bisa. Contohnya adalah, aku bersyukur bisa mengerjakan ujian itu enggan mudah. Dan ular korba bisa mematikan
korbannya dalam hitungan menit saja. Ika Sabila, saya dari kelompok 6 mata kuliah linguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan makna dan perubahan makna. Pengertian dari medan makna adalah suatu perangkat leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realita dalam alam semesta tertentu. Misalnya, perabotan rumah tangga, nama-nama warna, nama-nama kekerabatan yang masing-masing merupakan suatu medan makna. Kemudian, pengertian yang kedua yaitu pengertian perubahan makna. Secara sinkronis atau dalam waktu yang singkat, makna sebuah kata tidak akan berubah, tetapi secara diakronis atau dalam waktu yang lama, makna sebuah kata bisa saja berubah. Tetapi kemungkinan tersebut tidak berubah pada semua kosakata bahasa, tetapi pada beberapa kosakata saja. Nah, salah satu faktornya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.